Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya, pertarungan sengit terus terjadi antara Goku melawan Kaisar Iblis Kaida. Meskipun telah menggunakan perubahan Ultra, nyatanya Kaida tetap bisa mengalahkan Goku dan membuat tubuhnya sampai terkapar. Sampai kemudian Kaida melompat ke udara lebih tinggi untuk segera pergi meninggalkan tempat ini. Dia beritahukan bahwa planet ini telah siap untuk diekstraksi dan Lucifer baginya adalah penguasa yang bijaksana. Tapi tiba-tiba saat merasa pekerjaannya sudah selesai, rupanya bebatuan besar tempat Goku berada nampak hancur dengan sangat dahsyat sekali. Dan luar biasanya bukan sembarang pilar energi, karena darinya akan langsung berubah menjadi naga energi putih yang meraung dengan raungan yang akan terdengar di seluruh alam semesta. Dan jauh di dalamnya ada Goku yang telah bangkit lagi dengan perlahan. Sampai pada akhirnya Goku bangkit dengan bentuk serapim pamungkasnya meskipun masih belum menggunakan kedua sayapnya. Permainan sudah berakhir karena Goku sekarang akan lebih serius daripada sebelumnya. Goku akan menunjukkan pada Kaisar Iblis kenapa para iblis seharusnya tidak pernah datang pada alam semesta ketujuh ini. Tapi sebelum pertarungan akhir yang menegangkan, cerita akan pindah dulu ke bumi dengan Vegeta yang kesal dan frustasi dengan sisa para Zepector. Mereka sedang menunggu kedatangan Goku dan penasaran apa yang sebenarnya sedang Goku lakukan, padahal sebelumnya cuma pergi untuk mendapatkan kacang Senju. Sampai akhirnya Vegeta nggak bisa menahan perasaan amarahnya lagi dengan kini menunjukkan wajah yang gregetan. Sudah berjam-jam dia menunggu dan berniat akan segera menyeret Goku ke sini secepatnya. Tapi Hit mencoba menenangkan situasi yang terjadi dan menyuruhnya untuk tidak cemas. Meskipun dia setuju waktu adalah hal yang sangat penting dalam menghentikan invasi Lucifer. Dan mereka semua tahu bahwa Goku jauh lebih baik daripada dirinya. Tapi Hit cuma bisa membayangkan satu kemungkinan bagi Goku sekarang, bahwa Goku mungkin sedang terlibat pertarungan di tempat lain. Dan sebagai sobatnya dari kecil, Krillin dengan mudah memastikan bahwa Goku sedang melakukan sesuatu sekarang. Jadi, dia menyuruh Vegeta untuk pergi menggunakan Sun Kanido juga jika ingin merasakan di mana Goku sekarang. Vegeta yang baru ingat hal tersebut menyadari dia memang punya kemampuan untuk merasakan di mana Goku saat ini. Dan sekarang dengan senyuman di wajahnya, Vegeta meletakkan dua jarinya di dahi untuk mulai merasakan dan mencari tahu di mana aura Ki Goku berada sekarang. Vegeta menyebut Krillin cerdas karena cukup berguna juga untuk sekali ini. Jadi, dia akan segera merasakan di mana Goku. Sampai tiba-tiba Vegeta merasakan saat ini Goku tengah menggunakan serapim yang membuatnya sangat terkejut sekali. Selain itu, Vegeta mengetahui bahwa Goku tidak lagi berada di bumi yang membuat Pangeran Congak ini semakin bertanya-tanya. Dan semua kejutan ini akan menjadi kekesalan sekali lagi. Vegeta segera memberitahu yang lain kalau Goku emang sedang bertarung seperti yang Hit dan Krillin duga. Goku tengah bersenang-senang dan menjadi lebih kuat, sementara Vegeta merasa dirinya membusuk di sini di hadapan mereka semua. Kemudian Vegeta memanggil ayahnya untuk mengajaknya melakukan sesuatu juga. Vegeta bilang bukankah ayahnya menginginkan waktu untuk keluarga. Dan Vegeta beritahu sekarang adalah waktunya yang tepat sejak mereka menaklukkan planet bersama-sama. Raja Vegeta mengerti dia memang ingin melihat seberapa jauh kekuatan anaknya ketika telah dewasa nanti. Karena itu, Raja Vegeta segera melompat dan turun di samping Vegeta dengan tangannya menyentuh tubuhnya untuk ikut berteleportasi. Ayahnya bilang jika kekuatan Vegeta seperti Vegito, maka dia akan sangat terkesan sekali. Jadi, dia nggak ingin anaknya sampai mengecewakannya. Vegeta cuma tersenyum dan meminta ayahnya untuk melihat bagaimana kekuatan dia yang sekarang. Dan setelah itu, baik Vegeta dan juga ayahnya kemudian akan langsung menghilang meninggalkan Zepector dan Hit di sana. Anehnya, Lord Yamcha memiliki sesuatu di pikirannya di mana dia menjadi panik sekarang. Dengan kepergian Goku dan Vegeta, siapa yang akan membawa Piccolo kembali ke bumi ini? Dari hal itu, terjadi keheningan total di mana para Zepector tidak memiliki jawaban apapun soal itu. Saat ini, Piccolo seperti yang Yamcha pikirkan bahwa dia ingin segera pulang juga ke bumi. Tapi dia nggak tahu bagaimana memberitahu Goku kalau dia sudah selesai dalam membereskan masalah di planet Namek.
Sepertinya mereka tidak sempat memikirkan sampai sini dan gak tahu gimana Piccolo akan kembali nanti. Sementara cerita akan pindah ke planet lain yang ternyata itu adalah planet bangsa Yadrat, tempat Goku dan Vegeta berlatih dulu. Para bangsa Yadrat masih melakukan peperangan melawan pasukan iblis yang tiada hentinya. Dan nampak mantan guru Goku dan Vegeta saat ini sedang berlari menjauh dari kejaran iblis yang ingin memangsanya. Dengan satu panggilan, semua bangsa Yadrat akan membeku seketika, seolah-olah bereaksi terhadap sirine peringatan. Masing-masing dari makhluk itu kemudian akan menggumpal bersama dan menyatu kembali ke sel asli mereka sebagai Elder asli. Salah satu dari banyak teknik yang telah ditunjukkan oleh Yadrat kepada Vegeta sebelumnya. Dia katakan kemampuan itu adalah satu-satunya cara untuk menghentikan para iblis ini. Tapi nggak peduli dengan ocehan tersebut, para iblis kembali melakukan serangan secara bersamaan. Sang Elder memusatkan sedikit energi yang dia miliki di dalam tubuhnya dengan level kekuatan yang semakin meningkat. Sebelum dalam sekejap mengeluarkan teknik roh para Yadratian yang akan tumbuh beberapa kali lebih besar dalam beberapa detik, mengejutkan pasukan iblis seketika dengan peningkatan tubuh Elder yang sekarang semakin besar melebihi besarnya mereka. Dan setelah itu, Elder dapat menghajar dua iblis sekaligus dengan tebasan yang sangat gampang namun mematikan. Ini adalah upaya terakhirnya untuk melindungi rumah kelahirannya dari iblis yang mengacaukannya. Dengan setiap pukulan yang dia lepaskan, sontak menghempaskan banyak iblis sekaligus yang menghantam pada tanah. Hanya menyisakan satu iblis lagi di sekitarnya untuk menjadi korban dia berikutnya. Tapi satu iblis itu manfaatkan kesempatan untuk menyerang Elder dari belakangnya. Dan dengan serangan tersebut, Pibara benar-benar terkena hingga dia sampai berteriak ketakutan. Menghempaskan tubuhnya ke udara, tapi karena beratnya yang banyak, membuat tubuhnya jatuh lagi ke tanah dengan hentakan keras. Dan nampak iblis itu kemudian akan melompat ke atas tubuh Pibara untuk menertawakannya sebentar. Sampai kemudian iblis itu bersiap untuk mengakhiri ini dengan tusukan kuku iblis beracunnya. Dia akan mencabik-cabik daging Pibara ini dan merayakan pesta bersama dengan tuannya Lucifer. Tapi tiba-tiba tangan seseorang memegang bahu iblis itu hingga membuatnya berhenti dalam melakukan serangannya. Meninggalkan iblis menjadi kebingungan dan segera menoleh untuk melihat siapa orang tersebut. Dan mengejutkannya, alih-alih membantu Goku, Vegeta malah datang ke planet Yadrat untuk menyelamatkan mantan gurunya. Selain itu, Vegeta mengaktifkan mata Seraphim ungunya untuk bersenang-senang seperti yang lagi Goku lakukan di tempat lain. Kemudian tanpa basa-basi lagi, Vegeta langsung melenyapkan iblis itu dengan energi Hakai. Dalam sekejap mata, ancaman kematian Pibara dapat dihindari dengan datangnya Vegeta. Vegeta beritahukan, menantang gurunya artinya adalah menantang dirinya juga. Dan melihat itu, Pibara langsung mengenali Vegeta dengan terkejut sebagai anak didiknya. Vegeta yang balik menunjukkan senyuman congaknya, menegaskan bahwa dia sepertinya datang tepat waktu ke sini. Dan Vegeta beritahukan Goku seharusnya malu karena lebih menyelamatkan teman Broly dibandingkan mantan guru yang sudah melatih mereka dulu. Jadi Vegeta menghasut bahwa Pibara sekarang sudah tahu siapa murid favoritnya sekarang setelah semua ini. Dan Pibara yang kebingungan cuma menjawab iya saja daripada memperpanjang ocehan dengan Vegeta yang congak. Dia memuji Vegeta yang sudah menyelamatkan hidupnya dari detik-detik kematiannya tadi. Tapi Pibara beritahukan bukan dirinya di sini satu-satunya orang yang harus diselamatkan dari para iblis. Masih banyak iblis yang berkeliaran di planet ini, jadi Pibara minta Vegeta untuk selalu berhati-hati. Dan Pibara sendiri akan mencoba yang terbaik untuk membantu Vegeta. Tapi sebelum Pibara memberitahukan bahaya itu, Raja Vegeta sedang membantai semua pasukan iblis yang masih tersisa di planet ini. Dia menunjukkan kekuatan Super Saiyan 4 Dewa pada anaknya tentang beginilah hebatnya kekuatan ayahnya. Sedangkan Vegeta dengan kepercayaan dirinya yang masih meluap hanya melihat pada gurunya. Vegeta tegaskan bahwa mereka harus optimis karena dia yakin semuanya akan baik-baik saja. Vegeta memperkenalkan ayahnya pada Pibara dan para iblis tidak akan punya kesempatan melawan Saiyan sejati seperti mereka. Kemudian dengan kembali menunjukkan wajah seriusnya, Vegeta ingin tahu seberapa besar
kerusakan yang dialami planet ini. Dengan air yang menggenang di matanya, Vibara menjelaskan bahwa sudah banyak yang telah mati di sini. Para iblis itu dia tidak tahu datangnya dari mana, tapi yang jelas dari sebuah portal hitam. Bangsa Yadrat melakukan apa yang mereka bisa, tapi bahkan dengan kendali roh, mereka tidak ada yang bisa mempersiapkan untuk kengerian seperti ini. Mereka telah kehilangan banyak orang, dan meskipun mereka beruntung Vegeta ada di sini, Vibara khawatir ada iblis yang jauh lebih kuat belum muncul ke sini. Karena Vibara punya kemampuan untuk merasakan energi iblis itu jauh melampaui pasukan iblis yang saat ini mereka lawan. Vegeta menjadi sangat ingin tahu sekali di mana sosok iblis yang dimaksud Vibara itu. Karena Vegeta yang gak mau membuang waktu di sini akan menghadapi iblis yang lebih kuat seperti yang Goku lakukan. Tapi ketika Raja Vegeta masih bertarung, dia terkejut melihat ada sesuatu yang datang. Yang rupanya itu adalah gelombang energi laser yang saat ini mengarah padanya. Sampai akhirnya terjadi ledakan besar di mana Raja Vegeta terkena sebelum dia bisa menghindarinya. Namun Raja Vegeta yang masih hidup segera keluar dari kepulan asap untuk menciptakan jarak antara dia dan musuh. Dengan satu mata terbuka sekarang, Raja Vegeta penasaran dari mana sebenarnya energi itu berasal. Dia mungkin terlalu meremehkan para iblis sekarang. Sampai kemudian Raja Vegeta mendarat di tanah untuk mendapatkan kembali dirinya sendiri. Raja Vegeta menyuruh iblis itu untuk segera menunjukkan dirinya sekarang. Sampai tiba-tiba di depan Raja Vegeta sekarang ada dua siluet gelap menunjukkan dirinya. Dan begitu kita melihatnya dari dekat, dua sosok iblis itu sepertinya memiliki kelas sebagai Raja Iblis yang sebelumnya pernah dikalahkan juga oleh Goku. Iblis besar menyadari bahwa alam panah memang tidak mungkin bisa mereka kuasai begitu mudah. Karena tampaknya mereka bukan satu-satunya penjajah di sini. Dia melihat Vegeta dan ayahnya memiliki tubuh yang berbeda dari bangsa asli planet ini. Jadi dia menyuruh iblis kecil yang rupanya anaknya untuk menjaga dirinya baik-baik agar tidak melakukan kesalahan yang sama seperti saudaranya. Iblis kecil membalas dan meminta ayahnya untuk tidak selalu mengatakan hal yang membuatnya bosan. Dia melihat bahkan tidak ada yang bisa mengalahkan anak buah mereka dan gak pantas mendapatkan tatapannya. Tapi ayahnya segera terbang meninggalkan anaknya untuk memulai pertarungan melawan Raja Vegeta. Dan di sini terungkap bahwa anak iblis itu adalah seorang kaisar yang memiliki tingkatan di atas Raja Iblis. Tapi sang ayah meminta anaknya untuk tidak sombong dengan pencapaian tersebut. Dan yang lebih penting untuk tidak meremehkan lawan di depannya, tidak peduli siapa mereka. Kemudian ayah iblis berdiri tepat di depan Raja Vegeta yang membuat Raja Vegeta mendengarkan pembicaraan mereka tadi. Raja Vegeta mengerti bahwa ini akan menjadi momen yang sempurna untuk memamerkan kemampuannya di timeline ini. Ayah akan melawan ayah dan anak akan melawan anak. Wah, jadi pas ya, anak iblis sebagai kaisar iblis akan melawan Vegeta sebagai pengguna Serapim. Tapi kemungkinan ayah iblis ini masih berstatus Raja Iblis dari cara dia berbicara. Yang lebih penting gimana nasib Vegito di alam iblis yang ingin bertarung dan mengalahkan kaisar iblis kalau banyak kaisar iblis sekarang berpindah ke alam panah. Raja Vegeta menyuruh ayah iblis untuk memiliki keyakinan pada anaknya sendiri dan membiarkannya bertarung dalam pertempurannya sendiri. Sebelum kemudian, Raja Vegeta semakin tersenyum congak sambil meremehkan iblis itu. Jika tidak mau, maka Vegeta anaknya akan dipastikan membunuh anak iblis itu. Kedua ayah iblis dan Saiyan akan saling menatap dalam-dalam dengan keyakinan penuh pada dirinya sendiri. Ayah iblis menyetujui tantangan Raja Vegeta dan akan menunjukkan siapa yang paling hebat di antara mereka berempat. Tapi di belakangnya, iblis kecil nampak menjadi cukup kesal dengan ucapan ayahnya. Baginya sangat memalukan ayahnya yang hanya Raja Iblis setingkat Dabura berbicara seperti itu pada musuh di belakangnya. Dan sekarang ayahnya berbicara seolah tingkatan mereka setara. Tapi kemudian Vegeta muncul dan menyuruh iblis kecil untuk tidak berbicara seperti itu pada ayahnya. Vegeta muncul di belakangnya yang membuat iblis kecil itu menjadi sangat kesal sekali pada Vegeta yang memerintahnya.
Di sini, Vegeta cuma ingin memastikan apakah benar kalau iblis kecil ini adalah seorang kaisar iblis yang sangat kuat itu. Iblis itu segera berbalik dan akan menunjukkan pada Vegeta bagaimana kengerian dari seekor kaisar iblis. Keduanya bertatapan juga seperti ayah mereka dengan aura dan listrik yang sekarang menyelimuti tubuh mereka. Hingga akhirnya para Z-Factor terkuat sudah menemukan lawan mereka masing-masing dan siap untuk memeriahkan perang besar multiverse ini. Tapi cerita pindah dulu ke alam iblis di mana Yamoshi masih menuntun Vegito untuk bisa mencapai sektor 9. Vegito yang nampak tidak sabaran menanyakan kenapa ini lama sekali dari yang dia harapkan. Vegito tahu waktu mungkin bergerak berbeda di tempat ini dan dia seharusnya tidak terburu-buru. Tapi Vegito penasaran seberapa jauh lagi waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke pintu gerbang 9. Jika Vegito tahu Yamoshi membohonginya, maka Vegito akan membuat perhitungan dengannya. Tapi Yamoshi menyuruh Vegito untuk menahan keraguannya. Sampai kemudian Vegito menemukan sesuatu di bawah yang bahkan membuat Vegito sendiri terkejut tidak mempercayainya. Rupanya itu memang adalah gerbang sektor 9, tapi yang membuatnya terkejut karena tempatnya sangat bagus, tidak seperti sektor 10 yang tandus ini. Tempat itu dikelilingi oleh tembok penghalang yang tak terlihat seperti langit. Dan ada 2 pintu raksasa untuk mereka masuk. Kedua sayan itu kemudian akan turun ke depan pintu gerbang dengan mempersiapkan diri mereka pada kejutan di dalam. Yamoshi memberitahu para iblis tidak disebut Raja Iblis dan Kaisar Iblis tanpa alasan. Mereka adalah bangsawan di sini dan bangsawan pantas mendapatkan seorang raja. Dengan senyuman yang sekarang terlihat, Vegito akan mulai bergerak lebih dekat ke pintu itu. Vegito mengerti jika itu memang adalah kerajaan iblis, mereka harus segera masuk ke dalam dan yakin pasti ada makanan di dalam sana. Tapi ketika keduanya berjalan maju bersama-sama, Yamoshi mengatakan bahwa tidak ada waktu untuk makan. Karena setiap detik di sini hanyalah momen lain bagi Lucifer untuk menggabungkan 2 alam iblis dan panah. Dan itu artinya menjadi akhir bagi teman-teman Vegito juga. Yamoshi gak ingin Vegito sampai melupakan hal tersebut. Tapi dengan ekspresi tenang, Vegito mengingatkan Yamoshi bahwa ada Goku dan Vegeta di luar sana. Tidak akan menjadi masalah karena mereka pasti akan melakukan aksi yang gak kalah sengit juga. Tapi tiba-tiba Vegito merasakan sesuatu yang sangat mengerikan, di mana 2 bayangan muncul dengan bentuk raksasa yang nampak menatap langsung pada Vegito dengan ganas. Sampai akhirnya 2 iblis itu menunjukkan dirinya pada Vegito dengan bentuk iblis yang ternyata kembar. Tangan mereka dipenuhi dengan banyak mata yang mirip sekali dengan tubuh Lucifer. Vegito menegaskan jika mandi darah adalah apa yang iblis itu inginkan, maka Vegito akan sangat senang mengabulkannya. Vegito siap untuk melawan mereka dengan memposisikan tubuhnya dalam mode bertarung. Tapi terjadi hal yang mengejutkan bagi kita semua, di mana kedua iblis itu malah berlutut dengan 1 tangan di bawah sambil menunjukkan senyuman ramah pada Vegito. Mereka menyebut Vegito sebagai Kaisar Iblis Sektor 10 yang baru, karena itu mereka memberikan hormat. Meninggalkan Vegito menjadi sangat kebingungan sekali bagaimana 2 iblis ini bisa tahu bahwa dia adalah penguasa Sektor 10 sekarang. Bahkan mereka juga bisa tahu siapa Vegito. Wah, benar-benar kejutan yang tidak terduga ya. Apakah Vegito sudah fix menjadi ras iblis yang benar-benar murni? Lalu bakal seperti apakah kelanjutannya? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.